Ya, para penonton Dama TV yang selalu damai di hati, terima kasih Anda sangat setia setiap hari Kamis jam 4 sore selalu di depan Dama TV supaya tidak ketinggalan informasi-informasi dari sisi budaya dan semua berita-berita yang mungkin relevan dan perlu. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, tidak terduga ya Mas Heru, mohon maaf Mas Heru. Saya pikir Mas Heru itu dekat-dekat dari Kota Malang sini aja, ternyata Mas Heru itu tempatnya di Madiun yang mepet ke barat sana, jadi perbatasan antara Jawa Tengah, Jawa Timur. Tadi pagi semalam SMS-an sama saya, besok temanya apa Romo? Nggih, monggo Mas, nek saged nanti ikut ya, ikut siaran. Di mana di Malang? Waduh, nggak nutut Romo, tempat saya di Madiun masih ke barat lagi, nggih, mohon maaf. Yang penting sekarang semua keluarga sehat-sehat dan bahagia semuanya. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, kita nanti akan mencoba mengupas ya, bukan mengupas ya, menguraikan tentang corona dari sisi kacamata budaya Jawa. Corona dari sisi kacamata budaya Jawa. Dan ini untuk itu sebelumnya akan biar memperkenalkan diri lagi. Ini ada tamu yang cantik, dosen dari Surabaya. Dua-duanya dosen. Yang satu daripada ngajar di luar negeri, ilmunya lebih baik ditularkan kepada adik-adiknya yang ada di Indonesia ini. Monggo kami persilakan Bu, kenalkan lagi dulu. Pemirsa Damar TV yang saya hormati dan saya cintai, bertemu dengan saya tetap seperti yang kemarin. Terima kasih. Ye, monggo dilanjutkan anak lanang ini, monggo. Ya, nama saya Cakti Indra Gunawan, SEMM PhD. Saya adalah dekan di Pasca Sarjana Universitas Tribuana Tunggadewi, Malang. Sambung. Ye, terima kasih. Para penonton Dama TV yang memuliakan. Apa sih hubungannya corona dengan hiruk pikuk ini? Ya memang ada yang menganggap itu hoak, jangan dibuka, jangan ini, jangan ini. Bagaimana bisa hoak? Artinya seluruh dunia sudah memberitakan ya. Dan Indonesia sendiri sudah memberitakan dimulai dari pesan-pesan dari Bapak Presiden, dari menteri-menteri yang terkait lah. Bagaimanapun kita harus mengerti dan harus paham. Oleh karena itu sekarang dari sisi yang lain saya akan mencoba menguraikan corona iki sakjane apa sih lek miturut wong Jawa. Apa Jawa kena corona? Justru sudah sangat lama Jawa itu mengenal corona. Lah, oleh karena itu nanti ada usulan-usulan sebagai alternatif. Siapa tahu kalau betul-betul konteks budaya Jawa ini manjur untuk menghadapi virus yang sangat mewabah akhir-akhir ini ya. Oleh karena itu akan kita kupas dulu ya istilah corona ya. Corona itu apa ya? Dari kata-kata C-O-R-O-N-A. Lah, C ini co. Co itu apa? Wingi nih. Kemarin udah enggak tahu kita sampai kapan. Nol, seperti hanya yang dulu kita acarakan, nol itu adalah partikel hidup. Partikel mampat yang hidup. Karena hidup, di sini ada plus, di sini mesti minus. Karena kalau minus saja enggak bisa hidup, kalau plus saja enggak bisa hidup. Ya. Lalu O lagi ya. O lagi, lalu N. Ya. Tadi O sama dengan ini ya, lalu N. N itu apa? N itu sebenarnya dari kata-kata sigma. Kalau ditulis sebenarnya begini. Nah, sigma. Sigma itu artinya bisa berkembang tidak terbatas. Betul kan ya? Corona itu berkembang tidak terbatas loh. Adep-adepan gitu aja loh. Abape bet waktu itu langsung dia nemplek, langsung reaksi di dalam tubuh kita. Lah, A titik Tuhan ada tapi terbatas. Jadi Sang Maha pun bukan Sang Maha Esa loh. Yang Maha Kuasa kok sadis banget saya nyetane corona.
Beliau itu maha suci, maha sempurna, maha luhur. Tidak ada istilah sadis untuk beliau, tidak ada. Lah, tinggal kita ngerti apa enggak? Hukum-hukum itu semuanya ya. Jadi tugas kita adalah menyelesaikan permasalahan sebatas kapasitas kita sebagai manusia. Itulah ya. Jadi corona menurut teori leluhur kita adalah sejak dulu ada partikel yang lembut banget yang terdiri dari sinar halus yang bisa berkembang tidak terbatas. Dan tugas kita menurut Aksono Hono Coroko adalah mogo botongo, menyelesaikan masalah yang misteri itu. Lah, batangan itu tugasnya yang menjabarkan adalah kita. Oleh karena itu, caranya bagaimana? Nah, caranya bagi kita adalah pribadi kita dulu kita selesaikan. Sebelum kita bicara masalah bagaimana ya nanti kabupaten, kota madya, Indonesia itu bagaimana dunia. Jangan ke situ dulu. Setiap manusia harus menyelesaikan dirinya dulu untuk virus yang sangat lembut ini. Bagaimana caranya? Kita yakin dan aku yakin bahwa Sang Maha Kuasa di dalam sinarnya yang disebut Tuhan ada di dalam tubuh manusia. Tak gambarnya saya wong silo ya. Wong silo gini. Nah, ini gambarnya wong silo gitu aja lah. Ya, gitu aja. Kita kada orang silo lah, kada orang kaya wong silo lah. Nah, jadi ternyata dengan kita melakukan masuk ke dalam tubuh kita sedalam-dalamnya, seakan-akan pasrah bahwa tubuh kita tidak ada dan tubuh kita sudah kita kembalikan kepada yang meminjami, seakan-akan seperti itu. Lalu tubuh kita itu lalu letak gitu. Waktu itulah cahaya ini akan bersinar. Lah, cahaya tubuh kita yang bersinar inilah yang selanjutnya mengeluarkan kekuatan untuk mengantisipasi virus-virus yang lembut tadi itu jangan sampai kena pada tubuh kita. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kebetulan bersamaan ini juga saya ucapkan ya, mumpung ingat ini, tapi bukan karena beliau tiada karena virus, bukan ya, karena beliau sudah yuswonya sudah banyak ya, Pak Marsudi Pandinegara dari Wajak. Kemarin waktu hari Jumat itu meninggal dunia. Beliau mantan anggota DPR RI Pusat sana ya. Tapi bukan karena virus ini, karena memang yuswonya umurnya sudah lanjut ya, sudah usia panjang, selisih panjang. Generasi kakak saya jauh, kira-kira selisih ada 7 tahun kira-kira ya. Nah ini, jadi pesan saya adalah setiap rumah tangga, khususnya dipimpin oleh seorang kepala rumah tangga, kalau bapak ya bapak, kalau bapak misalnya lagi pergi, lagi kerja di luar kota, ya ibu harus memimpin. Anak-anak dididik untuk latihan hening, latihan diam, sediam-diamnya. Oleh karena itu anak-anak, maaf ya, jangan kulino jajan, jangan pergi jauh-jauh, awas loh ya. Yang namanya virus satu ini nggak kakean ngomong, nggak kakean bicara, nggak kakean langsung gitu aja ya. Karena virus ini kalau sudah masuk di dalam jantung dan paru-paru, dia tuh langsung wet gitu. Akhirnya paru-paru itu berhenti, jantung berhenti, ya sudah, nyawa gak kerasan gitu loh ya. Ini pesan saya pada adik-adik. Nah, ini dari kacamata Jawa. Terus si Jawa bagaimana cara untuk mengantisipasi ini? Dulu ya, kalau mau musim nandur pari, supaya pari itu tidak diserang mentek ya, mentek-menteyek ya, itu di samping kalau malam itu podo wungon kidungan, ono kidung rumeksa ing wengi, teguh ayu tulak ing leloro, tulak ing bilai kabeh, jim setan datan purun. Nah, jangan dipikir
Itu gak doa-doa itu. Melekan ya, wayah bengi itu wayah lingsir malam, ngidung itu. Lalu yang kedua, leluhur itu sengaja sehari ini dibawa ibu ini tanggep iki badek ya. Badek itu ternyata mempunyai kemampuan untuk supaya virus tidak mendekat ya. Karena badek itu kalau kena sinar matahari, uapnya itu akan menguap. Uap inilah yang akan menyentuh virus-virus yang kecil tadi itu sehingga dia mati ataupun dia menjauh. Jadi caranya seperti itu. Makanya Mbak Astrid di Padepokan Kakek di Wangon sana juga begitu. Setengah gelas badek ditaruh situ, terbuka ditaruh di teras. Harapan kita, harapan loh ya, jangan dipastikan loh. Harapan kita adalah bisa mengantisipasi datangnya virus-virus yang sangat lembut itu. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita akan mengorek ibu yang satu ini ya. Seorang dosen di Tata Boga, di Tata Busana. Tapi begitu telaten membuat rumusan-rumusan sendiri yang tadi itu dibawa ke rumah kakek, supaya sehat, supaya nanggujo ini. Ini sebenarnya sejenis apa Bu ini? Ini sejenis ini Bapak, ini sebenarnya untuk antibodi juga, ini juga memperlancar peredaran darah. Karena ini saya buat dari laos, salam, kemudian kayu secang, terus jahe, ada kunyit. Kunyit itu terkenal dengan antibiotik alami. Kemudian ada kayu manis. Kayu manis itu adalah untuk menghindari penyakit gula darah. Terus ini gulanya saya pakai gula merah, berarti tidak kalau sekarang orang-orang menghindari dengan manis. Nah itu biar tidak ada ini. Terus ada kapulaga. Kapulaga itu adalah memperlancar pernapasan. Terus kemudian ada cengkeh. Cengkeh itu adalah pembunuh bakteri. Terus ini ada serai. Serai itu adalah memperlancar peredaran darah. Insya Allah kalau minum ini rasanya hangat, itu bisa melegakan tenggorokan, mungkin bisa mengurangi penyakit corona. Gitu, karena ya. Ternyata empon-empon dan yang lainnya itu sangat bagus untuk tubuh. Jadi minuman Jawa itu tidak kalah dengan minuman-minuman itu lebih bagus. Makanya tradisi minuman Jawa ini makanya saya galakkan. Jadi saya memang memproduksi dan menjual minuman-minuman jamu. Tapi jamunya enak. Tetapi kalau ini mungkin banyak orang yang sudah tahu karena ini kunyit asam. Kunyit asam itu ini adalah satu untuk kolesterol. Yang kedua, kunyit asam ini bisa mengatasi ini apa namanya antibiotik. Antibiotik alami karena dari kunyitnya itulah. Ini juga bisa menangkal kalau daya imun kita kuat, otomatis bisa menangkal yang namanya virus apapun bisa masuk ke kita. Saya kira itu. Waduh. Terima kasih. Coba para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Leluhur kita tuh hebat banget ya. Sejak dulu akrabnya dengan alam itu bukan main. Dan di situ secara tidak langsung beliau itu menganggap bahwa Sang Maha Hidup pasti sangat amat sempurna. Sangat amat sempurna ya. Kalau di satu sisi ada pohon yang kadang-kadang menyusahkan kita kalau kita makan, mungkin mendem kayak, mungkin alergi apa kayak, sebelahnya pasti ada obatnya. Minggu yang lalu kami terangkan, nek ana witmu bengi ngiwa ya, wit gemandulmu bengi ngiwa itu biasanya beracun. Lah, pasti entah berapa meter sekelilingnya ada yang menghubungi nengen ke kanan. Nah itu tinggi obat ya.
Kalau yang Iwo itu bangsanya gadung, bangsanya ini. Kalau ini bangsanya apa ya, Uwi atau apa itu sejenis, saya lupa ya, udah lama nggak anu tuh lah. Inilah para penonton Dhamma TV yang kemuliakan. Ibu ini dengan ilmu dan kerjanya sehari-hari sebagai seorang dosen justru memberi kepeloporan kepada kita untuk kita kembali kepada tradisi luhur, supaya kita terhindar dari sesuatu yang tidak mungkin atau dari sesuatu yang sangat pelik dan sangat rumit datangnya menyerang tubuh kita. Nah, saya akan kembali ke Mas Dekan ini ya. Mas Dekan, jenengan tadi mirene ceritane ibu ini ya. Di Indonesia itu sedemikian corak ragam pengetahuan, keberadaan dan potensinya. Nuwun sewu. Kalau di luar negeri, jenengan pernah ngajar di Australia, di Selandia Baru, di Singapura, di ini. Lalu kalau di luar negeri itu kira-kira hal-hal seperti ini ada apa enggak? Iya, kalau sewaktu di Australia memang hal-hal seperti ini memang nggak ada sih. Lebih ke arah apa namanya makanan-makanan yang ya tidak. Ya memang itulah hebatnya Jawa, itu luar biasa. Bahkan saya di Australia juga kadang-kadang bawa apa bikin minuman jahe dan sebagainya. Di sana itu ada Asian food namanya, jadi supermarket yang disediakan oleh pemerintah. Jadi untuk menjaga ketahanan tubuh kita beli, kadang ada jahe, ada apa yang bisa dibubuk sendiri kayak gitu. Jadi khusus makanan-makanan Asia. Nah, diramu sendiri di sana karena nggak ada yang jualan, Romo. Jadi kita ya yang anu sendiri. Kecuali kalau mau ke Sydney ada pasar namanya pasar khusus Asia, ya hal-hal yang jamu juga dijual juga. Nah, dan itu laku keras juga, banyak orang bule juga suka ternyata untuk meningkatkan daya tubuh, tahan tubuh. Sewaktu saya di Singapura juga saya kira sama bahwa inti dari pertahanan tubuh itu memang salah satunya adalah makanan yang tadi Ibu udah bilang itu pon-pon lah istilahnya seperti itu. Yeah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, para pendengar dan mendengar sendiri ya, begitu antusiasnya orang luar negeri, saya pakai istilah bule ya, mohon maaf ya, orang luar negeri umumnya, Australia, Eropa, Amerika, Singapura itu ya, sangat antusias dengan pon-pon. Berarti secara ekonomis, kalau kita rajin menanam empon-empon dan pemerintah mengakomodir untuk ekspor sebagai bahan kekuatan ekonomi, ya mesti enggak bakal luwe toh bangsa kita ya. Lahannya memenuhi syarat ya, manusianya agraris semua pada umumnya. Tinggal sekarang fasilitas kelancaran untuk memproduksi sebagai ekonomi kreatif. Sehingga masyarakat itu sebagaimana pendidikannya nanti di rumah ya, dari jarak jauh yang dulu pernah disampaikan oleh beliaunya pada waktu menerangkan masalah pentingnya IT, informasi dan teknologi, itu kan kita sudah sampaikan bahwa nanti dunia itu akan habis teori-teori klasik, akan ganti ke teori modern, semuanya serba IT, serba lewat teknologi. Kalau enggak gitu ketinggalan zaman ya. Ya bagaimana tidak, sekarang ini sampai-sampai saking takutnya dengan corona, rumah sakit yang pernah menerima pasien corona tidak diumumkan. Takut kalau yang lainnya nanti sakit di situ, enggak mau ke situ, enggak mau sumbang ke situ. Padahal rumah sakit biayanya besar juga. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Bu, nun sewu, Bu, ini jenengan ini kok sampai sedemikian detail, demikian telaten, Bu. Pada umumnya seorang dosen itu, umumnya loh, itu hanya sekedar menyampaikan teori-teori. Ini praktek. Jenengan sempat praktek ini. Sebenarnya emosi jenengan itu, spirit jenengan itu apa? Saya itu sebenarnya gini Bapak, saya itu pecinta makanan Nusantara. Nusantara. Jadi karena
saya tuh suka dengan sayur lodeh, suka dengan ini karena di sayur lodeh itu sebenarnya saya lihat dari kehidupan orang-orang zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kan sudah tidak mau namanya sayur lodeh, katanya sayur lodeh itu kolesterol ini terus menyebabkan itu, padahal tidak. Di sayur lodeh itu kan sudah ada serai, sudah ada laos, sudah ada salam, ada ketumbar. Ini semua itu sudah membunuh dan ini sudah seperti jamu. Kalau kita itu minum, makan istilahnya makan makanan yang mengandung jamu, otomatis kekebalan tubuh itu meningkat. Jadi selain saya itu membudayakan biar orang-orang itu tidak banyak makan makanan barat. Nah, gimana kalau saya mulai dari diri saya sendiri itu saya mempromosikan bahwa makanan Jawa itu lebih bagus daripada makanan luar negeri. Baik minumannya pun juga seperti itu. Ada minuman kencor, Bapak. Nah, beras kencor itu sebenarnya ada tidak makan nasi pun kita minum beras kencor itu bisa diet. Karena di situ sudah ada karbohidrat. Ada kunyit, mesti ada kunyitnya. Kalau di ini ada asamnya, itu semua sudah ada di situ, itu loh. Itu sebenarnya untuk minuman diet, tidak perlu obat-obatan. Karena kalau kita menggunakan obat atau apa, sebenarnya itu juga apa ya? Menumpuk racun di tubuh itu. Kalau betul. Ini kan sudah selesai, sudah, karena ini adalah herbal. Saya kira itu, makanya saya sangat mencintai banget dengan makanan Nusantara. Iki jan Jawa tenan, Jawa atine, Jawa pikirane, Jawa tangane, Jawa karyane. Ya memang harus begitu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya. Sekali lagi ya ceritakan, anak saya baru pulang dari Wuhan ya, sentral tempatnya virus itu ya. Wes le, tenang le, sekarang di rumah santai-santai rame-rame ya. Le tenang, nggak usah gupuk. Jam 12 bengi bapak tak sedakep ngebong dupo teko ngomah. Wes tak transfer energi ning gene spiritmu ben terhindar dari iki usahane menungso lho ya. Kabeh penentuan pada Sang Maha Hidup ya, tapi manusia harus berusaha. Ya, berusaha. Ternyata di sana itu jam 12 siang di Wuhan itu, kalau di 12 malam. Terpaksa dia tuh di jam 12 malam silo di dalam kamar. Kamarnya ditutup karena wong aja ngate ganggu gitu. Ya, ternyata pulang masuk Jakarta di karantina sehari, dinyatakan negatif full. Sekarang udah di rumah, kemarin maam-maam ngundang dulur-dulure ya, kecil-kecilan gitu ya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang si Jawa itu merupakan satu sosok titah. Saya pakai istilah titah ya, karena titahnya Sang Maha itu banyak. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang berwarna ya. Kita ini termasuk yang berwarna, yang merah itu Indian ya, yang putih itu Anglo-Saxon di Eropa sana, yang kuning itu utara sana ya. Semua itu titah beliau, tapi tugas si Jawa itu memang berat. Oleh karena itu si Jawa itu mempunyai filosofis, cita-cita hamemayu hayu ing bawono. Artinya tugas orang Jawa itu tidak untuk eksploitasi, tidak untuk ekspansi, tidak untuk menderita, kan tidak, keliru. Itu berarti belum Jawa. Oleh karena itu saya secara pribadi juga bersyukur kemarin kalau tidak salah tokoh-tokoh penghayat yang terhimpun di dalam HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan ya, kapan hari pada kumpul di Turen sana ya. Mudah-mudahan dengan berkibarnya HPK nanti itu budaya Jawa dari semua sisi bisa digaungkan terus dan digaungkan terus supaya kita itu kembali ke pertiwi kita secara budaya, ekonomi, adat,
dan sosial ya. Nah ini Mas, dari sisi teknologi informasi untuk menyembadani cita-cita ibu kita yang sedemikian hebat yang tadi saya ceritakan tadi itu, kira-kira jenengan ada gambaran apa? Iya, saya mungkin nyambung yang dari dulu sudah menyampaikan bahwa memang kita kan sedemikian hebatnya untuk Ibu Pertiwi ini, terutama struktur yang mulai dari zaman dulu kan sudah saya sampaikan juga, Romo juga sampaikan bahwa kita itu berasal dari keturunan nenek moyang yang luar biasa dahsyatnya, di mana peradaban-peradaban dahulu kala zaman di Padang, Gunung Padang di Jawa Barat itu kan ditemukan nilai sejarahnya lebih tua daripada Mesir. Jadi artinya kalau itu sudah masuk ke jurnal Amerika sebenarnya. Kemarin beberapa kawan ya sudah lihat bahwa memang itu sudah dipublish. Artinya tinggal bagaimana kita meyakini bahwa kita itu keturunan orang yang kuat, hebat, dan kita harus bangkit lagi menjadi negara besar. Nah inilah titik corona ini menurut saya, kemarin Presiden juga menyampaikan dan diinstruksikan kepada Menteri dan semua kuliah dan sebagainya harus memang sebenarnya libur, tapi bukan libur dalam arti stop belajar, makanya melihat teknologi itulah yang membangkitkan mereka. Iya, para penonton, ini nanti masih akan diceritakan loh ya, bagaimana peranan teknologi untuk menghadapi hiruk pikuk dunia ini. Jangan kemana-mana, masih di Jejak Kijati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, yang selalu damai di hati, Anda masih setia ya. Ya syukurlah Anda tidak pernah lepas setiap hari Kamis selalu mengikuti Jejak Kijati ini untuk supaya pengalaman dan pergaulan tambah. Dan siapa tahu kalau memang Anda berbakat untuk menjadi industri ya, industri rakyat yang akan digaungkan oleh pemerintah kita untuk menambah dunia ekspor yang lebih bagus lagi. Nah, tapi kalau sesuatu yang kita bicarakan tidak dinyatakan, jangan percaya. Saya akan nyatakan, nanti tak ceritani hasilnya apa ya. Ini terdiri dari 12 lebih bahan tradisional, 12 lebih, coba rasanya apa. Waduh. Biasanya kan cuma lidah yang merasakan. Ini sampai ke unyeng-unyeng. Dut. Waduh. Iki mesinnya mau macam-macam, Bu. Yeah. Tapi nggak ono ya teringin no ya. Nggak ada tuh ya. Nggak ada. Nanti bisa memabukkan. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kita akan kembali lagi ya, karena ini kembali ke Ibu ya. Jenengan ini seorang dosen, ulangi lagi ya, kok sampai telaten mencermati bahan ini yang harus dipakai itu pakai cara teknologi, ada alatnya secara ilmiah, atau pakai naluri sennya perasaan? Saya sennya perasaan, dan saya melihat zaman dulu ibu saya itu kan selalu merebus jamu-jamuan itu, karena kami lahir dari seorang Jawa Tulen. Kebetulan ibu saya itu dari Solo, bapak saya itu dari Jogja. Jadi saya melihat, oh kalau ini perempuan itu harus minum jamu, jangan sampai keringatnya itu ini tercium, atau bau, kalau bau jamu atau bau mulut itu sampai kena ke lawan kita bicara, itu juga dalam etika Jawa itu juga kurang bagus, nanti akan mengganggu pergaulan. Nah, berawal dari situ saya sering ngerebus jamu. Kalau zaman dulu ibu saya menggunakan kendil teknologi tradisional. Nah, saya tidak mau lagi dengan kendil. Saya lihat dari secara ilmiah itu kan, kalau bukan aluminium, karena aluminium itu penghantar panas. Nah, itu juga akan mematikan jamu tersebut, itu loh istilahnya, khasiatnya akan berkurang.
Jadi saya gunakan panci stainless atau panci yang ini apa namanya, kalau zaman dulu panci blirik itu. Nah, iya, itu, iya, blirik, itu. nggih, Jadi nggih. juga sudah menggunakan teknologi, tidak menggunakan tradisional lagi. Iya, iya, walaupun hanya sederhana. Nggih, nggih, nggih. Nah, nuwun sewu, nek gak keliru jenengan itu kan priyayi Alas Purwo ya. Iya. Coba wong alasan pintere kaya ngene lah. Lah wong kutha kok malah bliyut kabeh. Ini beliau itu pernah lama lahir di Alas Purwo ya. Ya, saya lahir di Alas Purwo, Bapak. Waduh. Tapi kebetulan Bapak Ibu dari Jogja, Jogja dan Solo dan karena dari tugas Solo. di sana. Nggih. Sama dengan masnya itu saya masih ada benang merah dari para leluhur sana ya. Jadi kita itu ya sedulur lah ini ya. Tapi waktu ada berita rame-rame corona, saya itu betul-betul tenang, ndak kaget, ndak apa. Cuma saya hanya khawatir, ojo-ojo buku sing tak tulis engko kedadian tenan gitu loh ya. Karena di dalam buku ini saya kan nulis manusia di dunia nanti, seluruh dunia hanya akan disisakan 28,3% seluruh dunia. Waduh, begitu mendengar corona, saya itu ya tenang, ya senengnya mergo bukuku nggak terwujud, ya tenangnya itu saya harus tenang supaya nggak gopoh gitu ya. Oleh karena itu, setelah itu semua hiruk pikuk kesana kemari, saya menarik kesimpulan, buku saya yang terakhir ini judulnya 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Itu isinya seperti itu. Nah, ini tadi sebenarnya hari ini dari Pasca Sarjana UB Bapak Dr. Andes Indarwanto juga mau ikut siaran, tapi karena pamannya masuk rumah sakit terpaksa ndak bisa, ya ndak apa-apa lah. Lain waktu bisa kita kita ajak siaran bersama untuk membedah semuanya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kembali ke masalah hiruk pikuk corona yang terakhir ini. Jadi tadi sudah saya sampaikan, caranya adalah setiap person harus berusaha ning silo atau terserah atau bagaimana ning. Kalau nggak kuat silo, dalam keadaan tidur juga masalah, yang penting pasrah total ke dalam, bahwa yang ada di dalam itu adalah cahaya Tuhan yang sangat mempunyai kemampuan yang hebat. Dan itu kalau kita diam pasrah, akhirnya spirit itu menyatu dengan makrokosmos, dengan dunia besar. Yang nanti akhirnya unsur-unsur negatif itu akan menjauh sendiri atau hilang. Nah, bagaimana kalau menurut teori seperti ini itu, selama jenengan ngangklang di mana-mana itu, teorinya wong Jawa itu rada rasional apa ora? Iya, sangat rasional lah, karena itu memang itu kan ilmiah kan ya. Iya. Jadi kan sesuatu nol dibagi dengan tak terhingga, sesuatu apapun juga kan dibagi tak terhingga, yang tadi unsur Tuhan nanti kan hasilnya nol. Jadi kita mengenalkan diri. Nah, kalau kita nol, maka ada energi itu tadi. Kan itu rumus matematika juga. Oh gitu ya. Waduh. Enak ngomong karo wong pinter ki enak. Jadi kakek itu ternyata seumur ini masih bisa menguraikan sesuatu yang kira-kira gak ngisin-ngisini anak putu gitu loh ya. Jadi apalagi penonton Dhamma TV itu semakin keranjingan. Mas-mas yang ada di Jalan Kartini ya, yang kemarin itu loh, kakek ini kemarin waktu rame-ramenya corona, itu tidak pernah takut, ya keluyuran turut pasar. Gitu ya. Keluyuran turut pasar, ya keluyuran turut rombeng-rombeng itu, karena saya nggak bisa meninggalkan itu, terhibur hati saya. Ya salaman sama mereka, tapi sampai rumah tetap wije, tetap wije yang bersih, disabun yang bersih, apalagi sebelum maem, dan tidak berani menyentuh tubuh, ya, karena mereka itu tidak lewat udara juga iya, tapi sentuhan itu lebih cepat, karena nempel, misalnya gini nempel plek gitu ya.
Jadi setelah nanti pijit, kita nanti kalau pulang ya harus pijit. Tadi kan salaman semua ya. Nah itulah, memang para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, semua itu enak, tidak, waras, seger, ora, rezeki itu tergantung pada semangat dan kemampuan kita dan kemauan kita ya. Rezeki itu sebenarnya nggak usah diminta. Kenapa kok nggak usah diminta? Wong kita diciptakan oleh Sang Maha Pemurah, Pengasih lagi Penyayang kok ya tuh. Sang Pemurah, Pengasih lagi Penyayang. Oleh karena itu nanti minggu yang akan datang dengan ahli-ahli ya, ahli-ahli perkerisan ya, itu akan kita kupas juga. Kenapa? Jangan dipikir keris itu tidak ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Baik terhadap pengaruh terhadap virus-virus segala macam, banyak ya. Inilah dulu itu makanya di desa itu ada yang namanya metik pari ya. Metik pari biasanya ono ikune, ono sajene, ono badeke, ono macam-macam gitu dulu itu. Cok bakal itu. Cok bakal ya, cok bakal itu ya. Ini sesaji yang Sesaji lengkap. lengkap. Waktu itu orang pun Ada juga badeknya takut. Ada badeknya, juga. ada biji-bijiannya, Biji. terus Kinangan, kemudian ada ya toh. kinangan, ada rokoknya, ada uangnya, Nah, ada ada rokoknya. kacanya juga, Waduh. ada telurnya. Itu adalah sesaji paling lengkap Paling ya, lengkap. menurut Jawa. Dan sehat. Iya. Ada duitnya juga ya. Ya, karena filosofinya itu kalau kurang beliau sendiri. Tuku dewe ya, itu loh orang Jawa itu ya. Orang Jawa itu hebatnya, meskipun terhadap gaib itu sopan santunnya Sopannya tidak tinggi. sekedar ngomong, Tinggi. tapi praktek nih. Nggih, Wes iki sopan. lho tak cepaki saji iki, sesaji iki saji, kita wae duwe, lek kurang tuku dhewe. Dewe. Bahasanya itu loh enak, Nggih. lek kurang tuku dhewe gitu loh Sangat ya. etikanya Nah, bagus ya, sopan Nah, ya betul. ini masih perlu kita cermati, Mas. Rasionalnya lek kurang tuku dhewe itu rasionalnya bagaimana, Mas? Ibu Nggih, nggih, nggih. Ya, nanti para penonton Dhamma TV kami memuliakan ya. Nanti rasionalnya bagaimana akan diutarakan secara ilmiah. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kijati. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatian Anda. Masih kita kupas ya. Wong Jawa ki aneh. Lah wong gaib kok duwe duit. Mas, itu rasionalnya tuh bagaimana itu? Wong gaib kok diwehi saji, diwehi ngene lek kurang tuku dhewe. Itu rasionalnya bagaimana? Rasionalnya kan sama saja kita itu, misalnya kita dengan orang tua, misalnya orang tua kita itu kita kan harus menghormati langsung, misalnya otomatis misalnya kula nuwun nyun sewu atau memberikan sesuatu kepada ibu bapak kita. Nah sebenarnya bapak ibu kita nggak ada kan, jauh misalnya gitu kan, kita menyampaikan sesuatu kan misalnya lewat WhatsApp atau apa, sesuatu yang membahagiakan. Nah sama dengan dunia gaib, saya tidak ini Pak gaib, tapi secara rasional begini. Mahasiswa saya sekarang kan dia menjalankan tugas saya, mata kuliah saya misalnya praktik bisnis itu, kemudian dia menampilkan sesuatu pemberian kepada saya, produk-produknya. Nah kalau misalnya kurang, saya itu mengoreksi atau menambah sendiri. Ya, jadi itu gambaran seperti itu. Jadi mahasiswa saya nggak ada di kelas karena corona ini kan, mereka wajib di rumah, nggak boleh kemana-mana memang karena supaya fokus belajar dan mencintai tanah airnya melalui belajar tadi. Nah itu kan ada tugas kuliah saya nih. Kamu sebutkan tugas maksudnya jenis-jenis produk yang akan dijual di pasar, harga beras sebagainya. Kemudian mahasiswa saya kan jawab. Nah dia kemudian menampilkan sesuatu kepada saya, ini Pak produknya kayak gini-gini. Bila kurang ya kita istilahnya menambah, tapi kan sudah menghormati saya gitu loh Romo. Jadi logikanya kan kayak gitu. Jadi menambah itu artinya dikasih sedikit aja udah ada senang. Dosen kita udah senang kan, dia udah menjalankan walaupun tidak sempurna. Seperti tadi kan uangnya segini kan kurang kan. Tapi kan sudah senang. Nah inilah etika di dalam dunia pendidikan tinggi, dan itu ilmiah, dan itu juga sesuatu yang tidak terlihat, itu kan bisa ngelihat kita istilahnya Romo kan. Cuman ya kalau saya gambarnya tadi dengan online tadi, walaupun dia tidak bisa ngelihat saya langsung, tapi saya menghargai bahwa pemberian dia itu seperti ini, produk-produknya untuk apa, yang kemudian kurang ya saya mengembangkan sendiri, dosennya nanti baru dikasihkan lagi ke dia. Gitu Romo. Ya para penonton Dhamma TV yang kami muliakan,
semuanya itu kalau diterangkan orang yang berilmu pengetahuan itu gamblang dan jelas ya. Loh, anehnya leluhur kita itu loh, sudah ratusan tahun yang lalu kok ya wis ngerti etika seperti itu. Ternyata ilmiah juga setelah diuraikan itu ya. Itu sebenarnya karena kalau dilihat dari saking sisi menghormati agama, sang gaib itu sendiri sebagai gitu ya. sodako. Bu, ada waktu sedikit Bu, monggo. Ibu. Apa harapan jenengan Itu terhadap sedekah dulu, Bu. generasi sesuai yang jenengan kobarkan selama ini? Mungkin saya Bapak menambahi dari pemberian namanya uang ke Cok Bakal tadi. Kalau saya secara ilmiah, kalau kita lihat dari sudut pandang agama, di agama kita itu apabila kita punya kelebihan, entah itu berupa materi, berupa apapun lah, itu harus ada sodakohnya. Nah, mungkin ini dengan uang itu diharapkan inilah sodakohnya berupa uang, dengan lengkapnya apa yang kita dapat itu semuanya itu menjadi berkah. Jadi Tuhan bisa memberi, katanya bisa memanjangkan usia kalau sedekah itu, terus bisa menahan marah, terus kemudian kita punya welas asih. Jadi ini sebenarnya sangat lengkap. Jadi leluhur kita itu memberi sesuatu itu pasti ada sesuatu yang ilmiahnya itu ada, cuman tinggi. Tetapi zaman dulu itu tidak dikupas secara tuntas, tapi hanya ojo ngono, engko dosa, engko atau ora ilok gitu. Gitu. Saya kira itu. Jadi hanya sebenarnya itu sebagai sedekah aja. Iya. Ya, demikianlah yang dianalisa oleh beliau ilmuwan berdua, Ibu dan Mas Anu tadi itu ya, Mas Sakti tadi itu. Tapi saya akan mencoba menceritakan pengalaman saya bahwa gaib itu ngerti duit. Ya, gaib itu ngerti duit meskipun tidak iso nggawe, menggunakan itu tidak bisa, tapi ngerti ya. Karena gini, pada waktu saya membangun pedepokan di Singosari Mas, ya, di sana itu hari Senin saya merintah adik saya Mas Dimas, sekarang berumah tangga di Surabaya. Dek, besok tukang-tukang suruh selesai gitu. Loh, ini kan masih hari Senin Mas, kan kok nggak Sabtu, duitnya wis entek, mosok tukang mau diutang gitu loh ya. Saya nggak mentolo, tukang kok diutang. Terus iki bayarno gitu. Terus saya tuh di situ pekerjaan saya meditasi aja, meditasi diem sambil ngebong dupo gitulah. Ada makhluk, ada makhluk di kiri kanan sana itu, di jurang bawah saya itu gede-gede gitu, datang ke saya, kelimpang-kelimpang gitu. Saya nggak takut sama sekali, saya gitu-gitu nggak pernah takut ya. Terus yang ngambil dia itu dul kalau manggil. Apa dul? Lu gak kono? Gak kuaplok gitu ya. Saya gitu aja gitu ya. Akhirnya terus dia itu duduk di sebelah. Tanya saya, Romo laupo. Panggil saya Romo juga. Depan. Aku nenuwun ki apa Romo? Ya nenuwun karo sing gawe kowe, sing gawe aku iki ngono. Sing gawe sapa Romo? Aja takon terus meno. Terus begitu saya susah gitu ya, diem, dia mengenalkan diri kepada saya. Romo itu saya seneng sama Romo gitu. Ya wes, aku manggen ning kene, saya mohon maaf ya kalau saya tidak sopan karena kamu lebih dulu bertempat di sini. Kalau saya kan sekarang-sekarang aja ya. Kamu jauh sebelum zaman Singosari sudah ada. Mungkin ribuan tahun sudah di sini. Saya mohon maaf kalau ada yang keliru gitu ya. Ya Romo, namaku ini Romo. Saya senengan saya ini. Kalau belanja di pasar itu nggak sampai 10.000 sekarang itu. Kalau manggil dia, terus suruh gedruk lemah ping telu gitu. Saya coba pernah manggil gitulah. Karena kenapa dia saya panggil? Karena tahu-tahu di rumah itu, di lemari itu ada duit. 1 juta. Ya duit abang itu, Bung Karno Bung Hatta itu ditaleni debok begitu. Saya bilang sama Dek Di, Mas Dek, aku kok ono duit yang lemari 1 juta, Dek. Duit sapa iki? Aku ora tau naleni karo debok, saya bilang begitu. Walah, saking anu bae Mas, lali bae sampean. Iya bae ya gitu aja. Besok ada lagi 500, 300, 200.
600 gitu aja Nel. Terus seling, iki apa gendruwo iki kok sing gorene gitu loh ya. Akhirnya dia itu saya panggil. Kowe nyolong duit ya, nggih Romo ya. Nyolong ki apa Romo? Ngambil punya orang. Ngambil punya orang. Loh, nggak ada Romo. Bangsanya saya itu ndak berani nyuri-nyuri itu ndak berani. Nggih. Ya njupuk dhuwit sing ora kangge. Kabeh dhuwit iki kangge. Iki sik payu. Iki sik payu diseneni Bank Indonesia nanti itu. Nek carane nyulap-nyulap kene. Ada Romo uang yang dipakai ndak dipakai. Itu ada yang apa rumah tenggelam itu, ada yang longsor. Kalau sudah 6 tahun ndak ada yang milih itu, dulu-duluan nunggoni Romo. Kalau misalnya sudah di bahasa sekarang ya, kalau sudah ditungguin anak SD, SMP gitu, meskipun perguruan tinggi tidak berani nungguin. Di sana itu jauh lebih disiplin dari kita. Ketaatannya loh ya, ketaatannya itu. Itu termasuk anulah, termasuk mungkin apa yang nggak tahu itu ya gitu. Akhirnya ya wes, saya bagaimanapun tidak senang orang yang kehilangan itu orang susah. Orang kelongsoran itu orang susah. Saya tidak mau duitnya orang susah. Saya membangun rumah ini untuk menyebarkan ajaran Pancasila, nasional dan internasional. Jadi harus baik, harus bertuhan semuanya. Gitu. Ya, itu pengalaman saya yang membuktikan bahwa itu tadi itu. Ya, para penonton Damai TV yang kami muliakan ya. Nanti akan masih bicara tentang corona, fungsi corona dan perkerisan. Bahkan empu sendiri yang datang ke sini, Empu Singosari. Anda pasti kenal nanti ya. Terima kasih. Jangan lupa kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Rahayu.